Halo semuanya, ketemu lagi kita di channel kesayangan kita semua, yaitu Son Semok Film. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Jepang yang berjudul LDK. Film ini menceritakan tentang seorang dedek gemes bernama Ayame, di mana Ayame ini merupakan seorang cewek yang masih polos, belum terjamah oleh tangan-tangan nakal seperti tangan-tangan kalian, dan tentunya masih pink dan juga bersegel cuy. Yang harus tinggal satu kosan dengan seorang pria fuckboy bernama Yamazaki, cowok tertampan dan terkeren di sekolahnya. Bahkan mereka berdua ini harus tinggal satu kamar loh. Waduh, apa ya kira-kira yang akan terjadi di kamar tersebut? So daripada kita ngehayal yang mengenakkan, mending kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cemontol. Cerita berpusat di sebuah sekolah di Jepang, tidak perlu menyebutkan nama sekolahnya karena tidak begitu penting juga. Tapi yang jelas di sana ada sesosok gadis manis bernama Ana Shibashi yang sedang menembak seorang pria bernama Kento Yamazaki, dan dia ini merupakan murid tertampan di sekolah tersebut. Tapi ditolak cuk. Karena melihat temannya dipermalukan di depan umum, kemudian sahabatnya si Ana ini yang bernama Ayame Goriki ngelabrak si fuckboy itu dengan gaya sedikit ngangkang cantik pas di tangga. Waduh. Tapi bukannya si fuckboy ini takut, dia malah ngelakuin adegan yang membuat wanita manapun deg-degser. Tapi tidak untuk Ayame ini, karena dia adalah gadis manis, polos, belum terjamah, dan pastinya masih pink dan bersegel. Alhasil Ayame pun menendang burung perkutut milik si fuckboy itu sampai terbang dan tersungkur. Memang dasarnya fuckboy ya. Yamazaki ini malah manfaatin kejadian ini dengan menyuruh Ayame untuk nganterin pulang sambil digendong. Bangke bener. Dengan raut wajah kelelahan karena menahan beban tonjolan yang menyundul di punggungnya, tentu Ayame pun menjadi kesel, jengkel, dan gregetan dengan sikap Yamazaki ini. Tak lama kemudian setelah mereka berdua sampai di kosannya Yamazaki, Ayame pun dibuat begitu kaget karena ternyata tempat kosan Yamazaki ini sama dengan kosannya, satu tempat gitu. Ayame ini ternyata tidak tahu kalau Yamazaki ini sudah ngekos di sini sejak seminggu yang lalu. Bahkan kamar mereka ini bersebelahan cuk. Pas sudah di dalam kamar kosannya Yamazaki, si fuckboy ini masih saja ngisengin Ayame dengan menyuruhnya untuk bersih-bersih, ngerapihin pakaian, masak, pokoknya semua pekerjaan rumah. Dengan alasan kalau kaki Yamazaki ini masih sakit akibat tragedi di sekolah tadi. Bisa-bisaan banget nih bocah. Saat Ayame sedang masak semur jengkol sambil ganti baju, Yamazaki ini nanya kenapa dia bisa ngekos di tempat ini. Ayame kemudian menjelaskan sambil curhat juga kalau saat itu bapaknya ditugaskan untuk mengurus pekerjaan di Cina. Jadi emak sama adeknya harus ikut bapaknya. Sementara si Ayame sendiri memilih untuk tetap tinggal karena tidak ingin berpisah dengan sahabat baiknya yang satu sekolah dengan mereka juga. Lalu pas lagi husuk masak sambil curhat tentang keluarganya itu, tiba-tiba adegan yang membuat saya iri pun terjadi di sini. Karena tingkah lanat dari Yamazaki ini, hal itu membuat Ayame grogi. Sampai-sampai ia tak sengaja membuat masakannya gosong dan terbakar. Alhasil api itu pun membuat sensor kebakaran nyala dan membuat seisi kamar Yamazaki pun basah. Tak lama kemudian ibu kosan pun datang untuk mengecek kondisi kamarnya Yamazaki. Setelah melihat kondisi kamar yang berantakan seperti hidup saya, ibu kos lalu menjelaskan jika perbaikannya kemungkinan bisa memakan waktu sebulanan. Dan apesnya sekarang sudah tidak ada lagi kamar kosong. Mendengar hal tersebut, si Yamazaki ini yang memang fuckboy sejati, dengan seenak dengkulnya Yamazaki ini meminta untuk tinggal sekamar saja sama Ayame selama kamarnya diperbaiki. Dan tentu hal tersebut membuat Ayame ini kaget keenakan cuy. Dan kisah satu malam pun dimulai. Maksudnya kisah satu kamar maksudnya. Mereka berdua pun mulai memindahkan barang-barang Yamazaki ke kamarnya Ayame.
Di sini hidup Ayame pun mulai berantakan gara-gara si fuckboy kampret nan bangke ini cu. Ayame yang memang masih polos dan tidak pernah dekat dengan cowok sekalipun dibuat bingung harus bagaimana lagi ngadepin tingkah si fuckboy kampret ini. Ayame dibuat bete banget sama tingkah si kampret yang memang bangke sangat cu. Masa iya ganti baju di depan cewek yang baru dikenalnya sesantai itu. Kan bikin saya jadi makin iri, tapi pengen bangke sih. Udah tahu jomblo tapi malah ngerangkum film beginian. Sat. Di hari berikutnya saat di sekolah, Ayame ini masih terlihat kesal dengan tingkah laku Yamazaki. Sampai-sampai sahabatnya yaitu si Ana dibuat bingung dengan sikap Ayame yang tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian teman-teman Ayame membawa sebuah kabar yang menghebohkan, di mana berita tersebut adalah jika ada murid wanita dan pria yang ketahuan tinggal bareng, mereka akan langsung dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tentu hal itu membuat Ayame kaget dan juga merasa sangat khawatir. Kalau nanti ada yang tahu jika sebenarnya ia tinggal satu kamar sama si fuckboy laknat. Parahnya nih, mendengar berita seperti itu si Yamazaki ini malah terlihat seperti bodo amat cok. Ditambah lagi, ia dengan santuinya mainin kunci kamar kosan Ayame di depan teman-temannya loh. Waduh, minta disunat pakai gergaji mesin nih bocah kayaknya. Dan akhirnya karena mereka berdua tinggal satu kamar, dibuatlah rambu-rambu dan juga pembatas yang ditempelin oleh Ayame di dinding dan harus dipatuhi oleh Yamazaki. Elah dalah, udah dibikin kayak gini, tiba-tiba Yamazaki ngajakin temannya yang bernama Ryosuke buat mampir. Ngeselinnya lagi, udah tahu Ayame ini lagi ngumpet, sempet-sempetnya si kampret ini ngesengin si dede imut Ayame. Iyalah, begini amat nih bocah kampret ya. Di hari berikutnya saat hujan lagi turun, Ayame nyempetin buat mampir ke toko temennya buat ngeliat barang-barang yang lagi diskon. Ya seperti wanita pada umumnya, Ayame juga ngerasa senang pas ngeliat barang-barang diskon gini. Temennya Ayame sendiri bernama Wikimura. Kalau dilihat-lihat nih, si Wikimura ini orangnya baik dan gak kayak Yamazaki yang kalian tau lah. Tapi sepertinya si Wikimura ini naksir sama Ayame. Hal itu terlihat saat Wikimura ini minjemin jaketnya sama Ayame pas ngelihat dede Ayame lagi kena flu karena kehujanan barusan. Pas hujan udah reda, Ayame pun pulang ke kosan, masih dengan jaket yang dipinjemin temannya tadi. Dan saat ngelihat Yamazaki yang masih ada di kosan, di sini Ayame pun marah-marah sama nih bangke, karena udah dengan seenak jempol kaki bawa temannya cowok main ke kosan. Dan Ayame ini takut dong pastinya kalau nanti dia ketahuan tinggal satu kosan sama cowok dan dikeluarkan dari sekolah. Namun memang si kampret ngeselin, bukannya nanggepin komplainannya si Ayame, Yamazaki ini malah salfok sama jaket yang dipakai dede Ayame ini. Belum juga si Ayame ini ngejelasin jaket itu dari mana, tiba-tiba Ayame ini pun puyeng. Terus Yamazaki pun langsung ngecek suhu tubuh Ayame dong, karena habis kehujanan tadi. Dan lucunya karena memang si Ayame ini masih teramat polos dan juga belum terjamah oleh kenikmatan yang hakiki, salting tuh dia. Tak lama kemudian Yamazaki pun pergi buat kerja paruh waktu. Sebelum itu ia nyempetin buat nempelin kompres demam ke jidatnya Ayame dengan gaya kampretnya. Dih, sok cool banget. Bisa aja nih si bangke botuna kalau mau caper sama cewek. Udahlah. Di keesokan harinya, Ayame nyempetin buat nyampa ibu kos dari depan kamarnya. Di sini, ibu kos ngundang Ayame buat ikutan pesta barbeque-nya bareng sama Yamazaki dan anak-anak lain yang ngekos di tempatnya si ibu ini. Dan tiba-tiba, hal yang membuat tukang tambal ban dimanapun kaget, si Ana udah nongol aja tuh di depan kosannya Ayame. Alhasil, rahasia yang udah dijaga rapat-rapat sama Ayame kalau dia tinggal satu kosan bareng Yamazaki pun akhirnya ketahuan si Ana. Ya mau gimana lagi ya, serapat-rapatnya menjaga serabi lempit, akhirnya juga akan kebobolan juga. Waduh. Singkat cerita, pesta barbeque pun tiba. Di sini Wikimura kebagian tugas buat masak karena dia pernah kerja di tempat pecel lele Pak Ujang. Di sisi lain, si anak ini terlihat kalau dia masih suka sama si Yamazaki dan membuat Ayame jadi ngerasa bersalah karena udah tinggal bareng sama cowok yang disukai sama sahabatnya sendiri. Ayame lalu menyuruh Ana untuk ikut main bareng sama Yamazaki dan anak si ibu kos dengan maksud buat ngedeketin kedua insan ini.
Di sini terlihat kalau si Ayame ini udah mulai ada rasa sama si Yamazaki, karena dia sudah mulai cemburu ngelihat Anna main bareng sama si Yamazaki. Tiba-tiba datang seorang cowok bernama Soju yang nyamperin Yamazaki. Ternyata Soju ini adalah kakaknya si Yamazaki. Dan tentu saja hal ini membuat Yamazaki dan juga yang lainnya menjadi kaget dong. Iya kan? Iya. Iya. Mereka dibuat kaget karena baru tahu kalau Yamazaki ini ternyata punya kakak. Tak sampai di situ saja, karena ternyata Soju ini datang bersama dengan seorang gadis cantik bernama Mizuno, teman masa kecilnya si Yamazaki, sekaligus mantan pacarnya, Cuk. Tentu Yamazaki pun kaget dong, karena tidak tahu kalau si Mizuno ini bakalan diajak juga sama si Soju, kakaknya. Tak lama kemudian karena makanan sudah siap, mereka pun mulai buat acara makan-makannya. Setelah selesai makan, si Ayame ngebantuin Wikimura buat nyiapin masakan lain, sambil sesekali nyempetin ngelirik si Yamazaki yang masih duduk berduaan sama Mizuno. Nah, Wikimura yang menyadari hal tersebut kemudian bertanya ke Ayame, apakah dia naksir sama Yamazaki? Tentu saja si Dede Ayame ini nggak ngomong sejujurnya dong. Malah dia bilang kalau dia ini benci banget sama si kampret Yamazaki. Tak lama kemudian acara makan-makan pun selesai dan mereka pun mulai ngerapihin barang-barang ke mobil. Di sini terlihat Yamazaki dan Mizuno yang sedang ngerapihin barang berduaan dan terlihat deket banget. Terus di sini Mizuno nanyain janji masa lalu ke Yamazaki. Lalu Yamazaki pun bilang kalau dia nggak bakalan lupa sama janjinya dulu, tapi belum tahu nih janji apaan. Kemudian setelah ngasih perhatian sama Mizuno, Yamazaki pun izin buat pergi ke toilet. Di sisi lain, Ayame yang melihat kedekatan mereka berdua pun lagi-lagi cemburu lagi. Ditambah lagi, Mizuno ini manas-manasin Ayame. Gara-gara si Ayame ini ngelirik-lirik terus Yamazaki. Dan Mizuno pun bilang ke Ayame kalau percuma saja ngedeketin si Yamazaki, karena menurutnya di dalam hati Yamazaki cuma ada dirinya seorang. Nah, begini nih yang bikinmu jadi bahagia, ngelihat perang cabe-cabean, sedap.